merasa ada yang kurang pas. Kesalahan kecil dalam teks deskripsi dan penggunaan kata serapan bisa merusak pemahaman orang lain terhadap apa yang kamu sampaikan. Video ini kita akan mengupas dua aspek penting dalam bahasa Indonesia, yaitu teks deskripsi dan kata serapan. Mengapa mereka penting? Bagaimana mereka dapat mengaruhi komunikasi kamu? Dan bagaimana kamu dapat menghindari kesalahan-kesalahan kecil saat menggunakan mereka? Nah, kalian tahu nggak sih apa pengertian dari teks deskripsi itu? Nah, pengertian teks deskripsi yang dikutip dari situs Kemendikbud oleh Detik News adalah teks deskripsi merupakan teks yang berisi gambaran, sifat-sifat benda yang dideskripsikan dengan kalimat deskripsi. Pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri tentang hal yang disampaikan dalam suatu teks. Untuk selanjutnya, ada jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, struktur teks deskripsi, dan sudut pandang yang digunakan dalam teks deskripsi. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Paragraf dapat diklasifikasikan berdasarkan posisi kalimat utamanya atau gagasan utama di dalamnya. Berikut adalah jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama itu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif memiliki ciri-ciri kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kalimat pertamanya langsung berisi pernyataan umum atau gagasan utama, diikuti dengan kalimat penjelas yang mendukung atau menjelaskan kalimat utamanya tersebut. Contoh dari paragraf deduktif: hujan hutan tropis memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Hutan ini menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, serta menjadi habitat bagi ribuan spesies flora dan fauna. Dengan hilangnya hutan hujan, dunia akan kehilangan sumber daya alam yang sangat penting. Yang kedua, ada paragraf induktif. Ciri-ciri dari paragraf induktif adalah kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Paragraf dimulai dengan kalimat-kalimat penjelas atau contoh yang kemudian disimpulkan dalam kalimat akhir yang berisi gagasan utama. Contoh dari paragraf induktif: banyak spesies binatang yang bergantung pada hutan hujan untuk bertahan hidup. Selain itu, hutan hujan juga menyediakan berbagai sumber daya seperti kayu dan obat-obatan alami. Oleh karena itu, hutan hujan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan ekosistem. Yang ketiga, ada paragraf campuran. Ciri-ciri dari paragraf campuran adalah kalimat utamanya terdapat di awal dan akhir paragraf. Paragraf ini dimulai dengan kalimat yang menyatakan ide pokok, diikuti kalimat penjelas, dan diakhiri dengan penegasan ulang dari ide pokok di akhir paragraf. Contohnya, hutan hujan tropis merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi kehidupan. Hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyerap karbon, tetapi juga menyediakan oksigen dan menjadi rumah bagi berbagai spesies makhluk hidup. Dengan kata lain, keberlangsungan hidup bumi sangat bergantung pada kelestarian hutan hujan tropis. Yang terakhir, ada paragraf ineratif. Ciri-cirinya yaitu ide pokok terletak di tengah paragraf. Kalimat awal dan akhir berfungsi sebagai pengantar dan penutup. Sementara kalimat utama atau ide pokoknya disampaikan di kalimat tengah. Contohnya, hutan hujan adalah sumber daya alam yang sangat penting. Di tengah-tengah peran besarnya, kita sering sekali merupakan pentingnya menjaga kelestariannya. Hutan ini membantu menyerap karbon dan menghasilkan oksigen yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan ekosistem di bumi. Nah, selanjutnya, setelah dari jenis-jenis paragraf, kita akan masuk ke struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi membantu memberikan gambaran yang jelas dan detail tentang suatu objek, tempat, atau peristiwa. Berikut adalah struktur umum teks deskripsi. A. Judul. Judul harus menarik perhatian pembaca dan sesuai dengan isi deskripsi yang akan diberikan. Contohnya, keindahan pantai Kuta di Bali. Lalu B. Identifikasi atau deskripsi umum. Berisi perkenalan singkat tentang objek yang akan dideskripsikan secara keseluruhan, sehingga pembaca mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Contohnya, Pantai Kuta terletak di bagian selatan Pulau Bali dan dikenal dengan pasir putihnya serta ombak yang cocok untuk berselancar. Lalu C. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi penjelasan rinci tentang bagian-bagian atau aspek-aspek tertentu dari objek yang dideskripsikan.
Contohnya, pasir di Pantai Kuta sangat lembut dengan warna putih kekuningan yang berkilau ketika terkena sinar matahari. Di sepanjang pantai terdapat deretan pohon kelapa yang memberikan keteduhan alami bagi para pengunjung. Lalu yang terakhir, D, ada simpulan atau penutup. Berisi kesimpulan atau rangkuman tentang objek yang dideskripsikan. Biasanya menyampaikan kesan atau evaluasi secara keseluruhan. Contohnya, secara keseluruhan Pantai Kuta adalah destinasi yang sempurna bagi para wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam Bali, bersantai atau mencoba olahraga air seperti selancar. Setelah struktur teks deskripsi, ada sudut pandang teks deskripsi. Sudut pandang atau dalam bahasa Inggrisnya point of view adalah perspektif dari mana narasi atau deskripsi disampaikan. Dalam teks deskripsi ada beberapa jenis sudut pandang yang bisa digunakan. A. Sudut pandang orang pertama. Penulis menggunakan kata ganti dalam tanda kutip saya atau dalam tanda kutip aku, sehingga deskripsi disampaikan berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Ciri-cirinya bersifat subjektif karena melibatkan perasaan, pendapat, atau pandangan pribadi penulis. Contohnya, saat pertama kali tiba di Pantai Kuta, saya langsung disambut oleh pemandangan laut biru yang membentang luas. Udara yang segar dan semilir angin membuat saya merasa rileks setelah perjalanan panjang. B. Sudut pandang orang kedua. Penulis menggunakan kata ganti kamu, milikmu, atau dirimu, sehingga narator berbicara langsung kepada pembaca atau seolah-olah menyapa pembaca sebagai tokoh utama. Ciri-cirinya jarang digunakan dalam karya sastra panjang karena sulit diterapkan secara konsisten. Sering muncul sebagai selingan dalam beberapa karya untuk menciptakan kedekatan atau keterlibatan langsung dengan pembaca. Contohnya, saat kamu tiba di Pantai Kuta, kamu akan disambut oleh angin sejuk dan suara ombak yang menghantam bibir pantai. Kakimu akan merasakan kelembutan pasir putih yang halus di bawah sinar matahari. Lalu C, ada sudut pandang orang ketiga. Penulis menggunakan kata ganti dia, mereka, atau langsung menyebutkan nama orang atau objek, sehingga deskripsi terlihat lebih objektif. Ciri-cirinya, penulis tidak terlibat langsung dalam peristiwa yang dideskripsikan, tetapi hanya menyampaikan deskripsi dari perspektif luar. Contoh, Pantai Kuta adalah tempat wisata yang sangat populer di Bali. Setiap tahunnya, ribuan turis dari berbagai belahan dunia datang untuk menikmati keindahan pantai ini. Nah, selanjutnya, setelah penjelasan dari bagian-bagian teks deskripsi, ada pengertian dari kohesi dan koherensi. Nah, untuk pengertiannya dapat langsung dilihat di layar di samping. Semoga setelah mendengar penjelasan tentang teks deskripsi dan aspek-aspek yang tadi, penonton dapat memahami. Nah, habis ini kita akan masuk ke dalam materi kata serapan. Namun materi kata serapannya hanya singkat saja karena durasi maksimal video hanya 8 menit. Nah, untuk mempersingkat waktu, pengertian, proses, dan juga contoh kata serapan dapat langsung dilihat sendiri di samping layar.